Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini kita akan membahas tentang salah satu makhluk hidup. Sebelumnya kalian tahu nggak sih ada berapa makhluk hidup di dunia ini? Ya, makhluk hidup terbagi menjadi 3. Yang pertama ada manusia, lalu hewan, dan kemudian ada tumbuhan. Nah, yang akan kita pelajari di video ini adalah tentang hewan. Ternyata hewan itu bisa dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan aspek tertentu. Ada yang dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya, ada yang dikelompokkan berdasarkan habitatnya, ada yang dikelompokkan berdasarkan bagaimana cara dia berkembang biak, dan juga yang lainnya. Dan di sini kita akan mempelajari tentang pengelompokan hewan berdasarkan 3 aspek tersebut. Yang pertama kita bahas adalah pengelompokan hewan berdasarkan habitatnya. Ada hewan yang bertempat tinggal di daratan, ada hewan yang bertempat tinggal di air, dan juga ada hewan yang bertempat tinggal di kedua tempat tersebut, yaitu di daratan dan juga di air. Pertama, hewan yang hidup di air. Hewan yang hidup di air biasanya memiliki insang sebagai alat pernapasannya. Alat pernapasan ini biasanya terdapat pada ikan. Namun ada juga hewan yang hidup di air namun bernapas menggunakan paru-paru. Salah satu contohnya adalah ikan paus dan juga lumba-lumba. Hewan yang hidup di air dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hewan yang hidup di air tawar, hewan yang hidup di air laut, dan juga hewan yang hidup di air payau. Hewan air tawar contohnya seperti ikan mas, ikan lele, dan sebagainya. Kemudian contoh hewan air laut adalah hiu, lumba-lumba, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk hewan air payau, contohnya seperti kerang, udang, dan sebagainya. Yang kedua adalah hewan yang hidup di daratan. Hewan yang hidup di daratan biasanya akan terasa lebih dekat dengan kita, karena manusia juga hidup di daratan. Biasanya hewan yang hidup di daratan itu bernapas menggunakan paru-paru. Jenis hewan yang hidup di daratan juga dibagi menjadi 3, yaitu hewan yang hidup di lingkungan manusia, hewan yang hidup di hutan, dan hewan yang hidup di dalam tanah. Contoh hewan yang hidup di lingkungan manusia itu seperti ayam, sapi, kupu-kupu, dan masih banyak lagi. Kemudian hewan yang hidup di dalam hutan, contohnya seperti singa, harimau, dan yang lainnya. Selanjutnya hewan yang hidup di dalam tanah, contohnya seperti semut, cacing, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah hewan yang hidup di air dan hidup di daratan. Selain hewan yang hidup di air dan di daratan, ternyata ada juga hewan yang hidup di kedua tempat tersebut, di air juga di darat, atau yang biasa disebut sebagai amfibi. Jenis hewan ini memiliki kemampuan untuk menyelam ke dalam air dan juga hidup di daratan. Contoh hewan yang hidup di air dan di darat itu seperti kura-kura, katak, buaya, dan yang lainnya. Pembahasan selanjutnya adalah pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Pengelompokan hewan berdasarkan makanannya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada karnivora, yang kedua ada herbivora, dan yang ketiga ada omnivora. Yang pertama ada karnivora. Karnivora ini adalah jenis hewan pemakan daging. Hewan yang masuk golongan karnivora ini juga dikenal sebagai hewan buas. Itu karena mereka memangsa hewan lain untuk dimakan. Hewan ini dikenal juga sebagai hewan yang bisa bergerak dengan sangat cepat. Gigi taringnya yang tajam, kukunya yang runcing, penglihatan, serta penciumannya juga tajam. Karena mereka sama-sama mencari hewan untuk diburu, biasanya sesama hewan karnivora tidak mau tinggal bersama. Di alam liar, mereka punya daerah kekuasaannya masing-masing. Contoh hewan karnivora itu seperti singa, harimau, burung elang, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah herbivora. Herbivora adalah jenis hewan pemakan tumbuhan. Hampir semua bagian tumbuhan bisa dimakannya, mulai dari buah sampai daunnya. Hewan ini bisa dikenali dari susunan giginya, seperti tidak memiliki gigi taring dan hanya memiliki gigi seri dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Hewan herbivora biasanya bisa hidup bersama-sama dengan hewan herbivora lainnya. Mereka biasanya bersama-sama untuk mencari makanan di hutan ataupun di padang rumput. Contoh hewan herbivora itu seperti gajah, kuda, sapi, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah omnivora. Jenis hewan yang terakhir ini adalah hewan pemakan daging, juga tumbuhan, atau juga biasa dikenal sebagai hewan pemakan segala. Sesuai dengan namanya, jenis hewan ini bisa memangsa hewan lain, juga memakan tumbuhan. Hewan omnivora juga bisa dikenali dari giginya. Selain punya gigi taring yang tajam,
Hewan ini juga memiliki gigi seri untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan tersebut. Beberapa contoh hewan omnivora adalah beruang, ikan paus, monyet, dan yang lainnya. Pembahasan yang terakhir adalah pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Cara berkembang biak yang dilakukan hewan dibagi menjadi 3, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Yang pertama adalah vivipar. Perkembangbiakan dengan cara vivipar adalah perkembangbiakan yang melalui proses melahirkan. Perkembangbiakan dengan cara vivipar ini biasanya dilakukan oleh hewan mamalia atau menyusui. Hewan yang berkembang biak dengan cara ini bisa dengan mudah kita temui di sekitar kita. Contohnya seperti kucing, anjing, sapi, dan yang lainnya. Sebelum anak hewan lahir, sang induk akan mengandung dalam jangka waktu yang berbeda-beda antara satu jenis hewan dengan jenis hewan lainnya. Contohnya, kucing akan mengandung selama sekitar 9 minggu, sedangkan gajah akan mengandung dalam jangka waktu yang lebih lama, yaitu sekitar 18-22 bulan. Anak hewan akan berkembang di dalam perut induknya sampai jangka waktu yang tepat untuk dilahirkan. Setelah lahir, anak hewan ini akan menyusu pada induknya untuk mendapatkan makanan pertama dan nutrisinya. Hewan vivipar memiliki ciri yang membedakannya dengan jenis hewan lainnya. Ciri pertama adalah memiliki kelenjar susu, daun telinga, serta bulu atau rambut yang menutupi tubuh mereka. Ciri lainnya, hewan vivipar biasanya merupakan kelompok hewan mamalia. Yang kedua adalah ovipar. Ovipar adalah jenis hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Telur akan menjadi tempat bagi anak hewan untuk berkembang. Telur ini kemudian akan dierami oleh sang induk ataupun diletakkan di tempat yang hangat sampai akhirnya menetas. Di dalam telur terdapat cadangan makanan untuk anak hewan yang ada di dalamnya. Sama seperti hewan vivipar, butuh waktu yang berbeda bagi setiap telur dari setiap jenis hewan untuk menetas. Contoh hewan-hewan yang masuk ke dalam kelompok ini adalah seperti ayam, bebek, burung, dan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah ovovivipar. Selain cara berkembang biak vivipar dan ovipar, ternyata ada juga cara berkembang biak yang bernama ovovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur juga beranak. Ini artinya embrio sang anak akan berkembang di dalam telur, tetapi telurnya akan tetap berada di dalam tubuh sang induk. Nah, nantinya saat anak hewan siap untuk menetas, sang anak baru akan keluar dari tubuh sang induk. Meski telurnya berkembang di dalam tubuh sang induk, tetapi sang anak hewan tidak akan mendapatkan makanan dari tubuh sang induk, melainkan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar itu seperti hiu, kuda laut, dan beberapa jenis ular, seperti ular piton dan ular sanca. Nah, itulah tadi sedikit materi tentang pengelompokan hewan. Agar lebih mudah dipahami, maka marilah kita simak ringkasan materi berikut ini. Nah, di sini kita akan sedikit menyimpulkan tentang materi yang telah kita pelajari, yaitu tentang pengelompokan hewan. Pengelompokan hewan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengelompokan hewan berdasarkan habitatnya. Yang kedua adalah pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Dan yang ketiga adalah pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Yang pertama adalah pengelompokan hewan berdasarkan habitatnya. Pengelompokan hewan berdasarkan habitatnya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hewan yang hidup di air. Yang kedua adalah hewan yang hidup di darat. Dan yang ketiga adalah hewan yang hidup di air juga di darat. Selanjutnya adalah pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Pengelompokan hewan berdasarkan makanannya juga terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hewan karnivora. Hewan karnivora adalah jenis hewan pemakan daging. Yang kedua adalah hewan herbivora. Hewan herbivora adalah jenis hewan pemakan tumbuhan. Dan yang ketiga adalah hewan omnivora. Hewan omnivora adalah jenis hewan yang memakan daging juga memakan tumbuhan. Selanjutnya adalah pengelompokan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya juga terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah vivipar, atau hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang kedua adalah ovipar, atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Dan yang ketiga ada ovovivipar, atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan juga melahirkan.
Itulah tadi pembahasan tentang pengelompokan hewan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik. Saya Rian Maulana, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.